Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Widya Pamungkas dengan NIM G002418 dari kelompok B5. Dan di sini saya akan membuat inhal saya. Ini sudah ada skenario. Seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa nyeri pertama kali dirasakan di daerah epigastrium, lalu menjalar ke daerah umbilikus, dan terakhir terasa di daerah suprapubik. Dokter menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ foregut, midgut, dan hindgut. Untuk persoalannya, yang pertama ada sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Yang kedua, jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Yang ketiga, sebutkan persyaratan utama dari foregut, midgut, dan hindgut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf tersebut. Oke, untuk yang pertama itu ada organ foregut. Jadi organ foregut itu terdiri dari ada esofagus, ada gaster, ada organ-organ aksesoria lainnya. Jadi untuk letak dari organ-organ aksesoria sendiri itu biasanya terletak di organ foregut. Lalu yang kedua ada organ midgut. Jadi organ midgut itu terdiri dari duodenum, pars descendens, et inferior, et ascendens. Lalu dilanjutkan di jejunum dan juga ileum. Terus ada cecum dan juga appendix, dan lalu ada kolon ascendens dan 2/3 kolon transversum. Nah, kelanjutan dari kolon transversum itu yang sepertiga setelahnya itu masuk di organ hindgut. Jadi untuk organ hindgut itu ada sepertiga kolon transversum, terus ada kolon descendens dan juga kolon sigmoideum dan juga rectum. Oke, untuk soalan yang kedua yaitu jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Nah, vaskularisasi dibagi menjadi dua, yaitu untuk yang arteri dan juga vena. Oke, jadi untuk sistema arteriosa dari foregut itu dari truncus coeliacus bercabang menjadi arteri hepatica communis, terus ada arteri gastrica sinistra, dan juga arteri lienalis. Nah, untuk sistema arteriosa dari midgut itu ada dari arteri mesenterica superior, lalu bercabang menjadi arteri colica media, terus ada arteri pancreaticoduodenalis, terus ada arteri colica dextra, ada arteri ileocolica, dan yang terakhir ada arteri intestinales. Nah, untuk yang terakhir yaitu dari sistema arteriosa hindgut, itu dari arteri mesenterica inferior yang bersambung menjadi arteri colica sinistra, arteri sigmoidea, dan juga arteri rectales superiores. Nah, untuk sistema venosa dari ketiga bagian ini sama semua, yaitu dari vena mesenterica superior berlanjut menjadi vena porta hepatis, lalu menjadi vena mesenterica inferior, lalu menjadi vena ilienalis, dan yang terakhir menjadi vena porta hepatis. Oke, lanjut ke persarafan utama. Nah, untuk dari persarafan utama di sini sudah ada tabel. Nah, oke, jadi untuk persarafan inervasi dari parasimpatis afren dan juga eferen itu dinervasi oleh nervus yang sama. Seperti pada foregut dan midgut, itu parasimpatis afren dan eferennya dinervasi oleh nervus vagus atau nervus 10. Lalu untuk di bagian hindgut, itu parasimpatis afren dan eferennya dinervasi oleh nervus yang sama, yaitu nervus splanchiki pelvici. Nah, untuk nyeri visceral pada foregut
Itu nyeri pada foregut itu dapat dirasakan sebagai nyeri di daerah epigastrium atau bagian perut atas. Nah, nyeri ini cenderung menyebar ke bagian atas dan area di antara dua skapula sesuai dengan distribusi saraf simpatis yang berasal dari T5 hingga T9. Sebagai contoh seperti ada nyeri tukak lambung atau radang pankreas yang sering dirasakan pada punggung atau dada bagian tengah. Lalu lanjut ke nyeri visceral pada midgut. Jadi nyeri pada midgut itu biasanya dirasakan di daerah umbilikus atau pusar. Jadi rasa sakitnya itu menjalar ke area punggung bawah atau pinggang sesuai dengan distribusi saraf simpatis yang berasal dari T10 hingga T11. Nah, contoh kelainan atau penyakit yang bisa terjadi di bagian tersebut itu seperti obstruksi usus atau infeksi usus halus misalnya pada penyakit Crohn. Nah, lanjut ke nyeri visceral pada hindgut. Nyeri pada hindgut dirasakan di bawah bagian perut, perut bagian bawah. Itu nyerinya sering menjalar ke bagian punggung bagian bawah atau panggul. Karena saraf simpatis berasal dari T12 hingga L2 dan saraf parasimpatisnya itu berasal dari S2 hingga S4. Nah, contoh nyeri yang dapat terjadi pada bagian tersebut itu pada kondisi kolitis atau konstipasi. Ya, sekian presentasi inhal dari saya, Satria Widya Pamungkas, dengan NIM G002418. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.